Sampun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid lil Imam Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umurahu fi sihatin wa afiyah. Di pertemuan yang ke-7, beliau mengatakan hafizahullah, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'ihi. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan minasyirki, termasuk kesyirikan, lubsul halqati, memakai gelang, wal khayti, dan benang, wa nahwihima, atau semisal keduanya. Kata Syekh Saleh, min kulli ma yulbasu au yu'allaqu li hadzal gharad. Ya, apa saja yang dipakai atau digantung li hadzal gharad, untuk tujuan ini. Apa tujuan ini? Li raf'il bala. Ya, untuk menghilangkan bala, au daf'ihi, atau untuk menolak bala. Raf'ul bala izalatuhu ba'da nuzulihi, untuk menghilangkan bala. Bala itu ya penyakit, ya. Bala itu kefakiran, kebangkrutan, ya, bencana, musibah, ya, sakit, gangguan, keburukan. Nah, itu bala. Nah, jadi kata beliau rahimahullah, termasuk kesyirikan yang harus memakai gelang. Nanti akan disebutkan contohnya, gelang yang terbuat dari apa, wal khayt, dan benang, nahwihima, dan semisal keduanya, dari apa saja yang dipakai atau digantung di pintu, di toko, di rumah, di gudang, ya, di kebun, dengan niat liraf'il bala, dengan tujuan untuk menghilangkan, ya, bala, segala keburukan, penyakit, ya, sakit, kefakiran, ya, kebangkrutan, sulit punya anak, sulit ketemu jodoh, sulit panen, gangguan jin, au daf'ihi, atau untuk nolak bala, tolak gangguan jin, tolak sakit, ya. Kata Syekh Saleh, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, apa kaitannya pakai gelang ini untuk niat tolak bala ini dengan tauhid? Apa kaitannya? Annahu yatadhamman dzikra syai'in mimma yudhadu tauhid.
ada unsur bertentangan dengan tauhid, wa huwa iltimasu raf'il dur au daf'ihi min ghairillah. Apa unsur bertentangannya dengan tauhid? Mencari sesuatu yang untuk menghilangkan bala atau menolak bala, mencarinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fa inna tauhid yu'rafu bi dhiddihi. Kalau kita tahu ini adalah syirik, maka berarti tauhid itu kebalikannya. Kalau memakai gelang, memakai benang, memakai ikat kepala, memakai kalung, memakai apa lagi? Cincin, memakai ikat pinggang untuk ngilangkan bala ataupun tolak bala. Itu adalah kesyirikan. Berarti tauhid sebaliknya. Tidak memakai benda-benda itu dengan niat tadi, untuk menghilangkan bala atau untuk tolak bala. Syiriknya di sini, kata beliau, bisa syirik akbar, wal iyadzubillah, bisa syirik asghar. Min tabi'idhiyya min asyirkil akbar ini taqada ana hadhil asya' tanfa'u aw tadurru bi dzatiha. Bisa menjadi syirik akbar kalau diyakini bahwa benda-benda itu dengan sendirinya menolak bala atau menghilangkan bala. Ya, menolak gangguan jin dengan sendirinya, menghilangkan sakit, menolak sakit dengan sendirinya. Seperti gelang-gelang yang apa? Gelang-gelang yang disebut gelang kesehatan lah dan sebagainya. Kalau diyakini dengan sendirinya itu menolak sakit, ya, menghilangkan sakit, maka itu masuk syirik akbar. Nasallahu alaihi wasallam. Au min asyirkil asghar in taqada annaha sababun li naf'i wad dur. Atau termasuk syirik asghar, wal iyadzubillah, ya, dosa besar syirik asghar itu. Kalau diyakini itu hanya sebagai perantara saja, sebagai alat, sebagai sebab untuk tolak bala. Apa dalilnya? Ya, intinya di sini bahwa kita orang Islam tidak boleh menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, sebagai perantara, kecuali kalau dibolehkan oleh syariat. Ya, atau terbukti secara teruji. Adapun kalau sekedar, ya, waham, sekedar prasangka saja, maka tidak boleh kita menjadikan sesuatu itu sebagai perantara atau sebagai sebab. Apalagi kalau ada dalil-dalil yang melarangnya, lebih tidak boleh lagi dijadikan perantara atau sebab. Minum obat itu sebab atau perantara untuk hilang sakit. Boleh tidak? Dalam syariat kita boleh. Kenapa? Diperintahkan dan teruji. Ya, diperintahkan dan teruji, ditetapkan oleh syariat sebagai sebab dan teruji. Ya. Itikaf di kuburan sebagai sebab lancar rezeki, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Tidak teruji dan tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab, justru dilarang. Justru dilarang. Nah, sama di sini. Ya, pakai gelang, pakai cincin, pakai jimat untuk tolak bala, gantung jimat untuk tolak bala,
Boleh nggak? Ya, untuk manggil apa? Manggil rezeki, ya, di toko dikasih patung apa? Kucing, ya. Boleh nggak? Itu kan cuman sebab aja, cuman perantara aja, pelancar ya, pelancar aja. Nah. Satu, nggak terbukti, nggak teruji. Yang kedua, tidak ditetapkan oleh syariat, justru dilarang oleh syariat. Nah, maka tidak boleh dan masuk kategori syirik ini. Kalau menjadikan itu sebagai sebab, masuk kategori syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar itu. Ya, jadi fikih di dalam perkara sebab ini secara ringkas seperti itu. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 38. Wa qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Wahai Nabi SAW, ya, ini di dalam makna al-ijmali Syekh Saleh mengatakan ya'murullahu nabiyahu Muhammadan SAW an yas'alal musyrikin su'ala inkar. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar bertanya kepada orang-orang musyrik dalam rangka mengingkari kesyirikan mereka. Ya, mengingkari an asnamihim allati ya'budunaha. Suruh bertanya kepada orang-orang musyrik dalam rangka mengingkari kesyirikan mereka, bertanya tentang berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah. In aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri hal takdir ala naf'i wa dhur. Apakah berhala-berhala mereka itu mampu untuk mendatangkan kebaikan seperti tolak bala, menghilangkan bala, ya, atau menghilangkan kesulitan, daf'id dhur, menolak kesulitan, mendatangkan rezeki, melancarkan rezeki, atau menolak gangguan jin dan sebagainya. Ya, in aradani Allahu bidurrin. Durnya di sini nakirah dalam konteks syarat. Ya, mencakup semua keburukan sekecil apapun. Mampukah jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keburukan atasku, sekecil apapun itu keburukan, hal hunna kasifatu dhurri, mampukah berhala-berhala kalian ini menghilangkan keburukan yang kecil itu tadi yang Allah takdirkan menimpa aku? Ini pertanyaan bahasa kita apa itu? Sarkas ya. Untuk mengingkari mereka. Jika Allah mentakdirkan keburukan untukku, sekecil apapun itu keburukan, mampukah berhala-berhala kalian ini menghilangkan keburukan yang Allah timpakan kepadaku? Au aradani birahmatin, atau sebaliknya, jika Allah mentakdirkan rahmat kebaikan untukku, hal hunna mumsikatu rahmati, mampukah berhala-berhala kalian itu menghalangi rahmat Allah kepadaku? Fala budda an ya'tarifu bi'ajzihan dzalik. Maka tidak bisa tidak dipastikan orang-orang musyrik itu akan mengakui bahwa berhala-berhala mereka tidak mampu. Tidak mampu untuk menghilangkan keburukan yang Allah takdirkan menimpa seseorang atau mencegah kebaikan yang Allah takdirkan untuk diberikan kepada seseorang. Fa idza kana kadzalik batalat ibadatuha min dunillah. Kalau berhala-berhala mereka tidak mampu, artinya lemah, berarti tidak sah untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wong memiliki kelemahan. Ya. Kalau berhala-berhala, kalau sesuatu itu memiliki kelemahan, maka tidak sah, tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Oleh karenanya disebut itu penghinaan. Ya. Disebut apa? Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah, menyejajarkan Allah dengan makhluk yang sangat lemah.
Itu ya disebut penghinaan. Dan ini mencakup keyakinan orang musyrik berhala itu sebagai zatnya menghilangkan keburukan atau mendatangkan kebaikan, atau mereka meyakini berhala itu hanya sebagai apa? Sebagai sebab, sebagai perantara untuk menghilangkan keburukan, menolak bala dan sebagainya. Maka pelajaran dari ayat ini, ya, hana fiha dalilan ala butlani syirki walubsul halqa wal khait min dzalik la yaksifu dzur wa la yamna'u min. Ayat ini dalil batilnya kesyirikan. Ayat ini merupakan dalil batilnya apa? Kesyirikan. Ya. Dan memakai gelang atau tali atau ikat pinggang atau ikat kepala atau cincin dan semisalnya dengan niat untuk tolak bala atau menghilangkan bala, itu termasuk dari kesyirikan. Dari sisi mana termasuk kesyirikannya tadi? Kalau diyakini dengan sendirinya itu menolak bala, syirik akbar. Sedangkan kalau diyakini hanya sebagai perantara, sebagai alat, sebab untuk tolak bala, syirik asghar. Kenapa? Tidak teruji, tidak terbukti. Yang kedua, tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab, sebagai perantara. Justru kebalikannya, dilarang oleh syariat dan divonis syirik. Dilarang dan divonis syirik. Pelajaran yang lain, butlanu syirki li anna kulla ma yu'bad min dunillah la yamliku dhurran wala naf'an li abidihi. Ya, kesyirikan itu batil. Ya, karena apa saja yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki kemampuan keburukan ataupun kebaikan kepada yang menyembahnya. Wa tahdhir min lubsil halqah wal khait wa ghairihi ma li jalbin naf' aw daf'id dhur li annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Ada unsur kemiripan dengan prakteknya orang-orang musyrik jahiliyah kepada berhala-berhala mereka. Makanya memakai gelang dan semisalnya itu untuk niat tolak bala dan sejenisnya itu dilarang. Ya. Masyru'iyatu munadzaratil musyrikin li ibtali syirik. Di sini juga terdapat pelajaran disyariatkan ahli tauhid yang memiliki kemampuan ilmiah dan keteguhan, ya, untuk berdebat dengan orang-orang musyrik, menjelaskan kebatilan syirik. Ya, untuk berdebat dengan orang-orang musyrik untuk menjelaskan kebatilan syirik, ini dibutuhkan dua hal. Satu, ilmu. Yang kedua apa? Ketegaran. Syaja'ah wassabat. Ketegaran. Ada orang punya ilmu, ya, masuk dalam kancah perdebatan dengan orang-orang musyrik, tapi dia nggak punya ketegaran, gampang apa? Gampang berubah, bahaya. Ya. Sebaliknya ada orang berani, ya, kalau bahasa kita kekeh orangnya, keras kepala, ya, tapi nggak punya ilmu, masuk dalam kancah debat, justru berbahaya. Debat tanpa ilmu. Jadi harus dua ini, ya, punya ilmu dan punya syaja'ah, keberanian dan ketegaran. Harus. Dulu sahabat sebanyak itu tidak semuanya berdebat dengan orang-orang musyrik. Sahabat Nabi SAW sebanyak itu nggak semuanya berdebat dengan orang-orang musyrik. Ya. Hanya sahabat-sahabat tertentu saja yang kita kenal perdebatannya dengan orang-orang musyrik, dengan ahlul batil. Ya. Wujubul i'timad 'ala Allah wahdahu wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Kemudian Allah firmankan, "Qul hasbiyallah." Mereka sudah menjawab, tentu saja berhala-berhala kami tidak mampu melakukan itu. Maka katakan kepada mereka, wahai Nabi, hasbiyallah.
Cukup Allah saja yang melindungi aku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal, ya, menyerahkan segala nasib dan urusannya. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya kepada Allah. Ya, orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Ya. Jadi bukan bagian dari tawakal, ya, melakukan sebab, ya, mengambil alat dan perantara yang tidak teruji dan tidak ditetapkan oleh syariat. Itu bukan bagian dari tawakal. Ya, apalagi kalau dilarang, ya, lebih bukan tawakal lagi. Ya, apalagi kalau dilarang, lebih bukan tawakal lagi. Ya. Qala an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Faqala ma hadhihi, qala minal wahina. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Kemudian sekarang dibawakan dalil yang menerangkan bahwa memakai gelang dan semisalnya dari benda-benda itu dengan niat nih untuk tolak bala atau menghilangkan bala, itu termasuk kesyirikan. Ya, meskipun hanya diyakini sebagai sebab perantara, alat, tapi kena ditetapkan oleh syariat sebagai alat perantara, justru ditetapkan sebaliknya, ditetapkan sebagai sesuatu yang dilarang dan kesyirikan. Dibawakan dalilnya dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki dari orang beriman, fi yadihi halqatun min sufrin, di tangannya itu pakai gelang dari sufur, ya, dari apa, logam, dari barang-barang logam, pakai gelang dari bahan logam, entah tembaga atau dan sejenisnya. Laki-laki pakai gelang ini kan mengundang pertanyaan. Laki-laki pakai gelang ini mengundang pertanyaan. Ya. Faqala, maka Nabi berkata kepada orang ini orang beriman ini, orang beriman, ya. Pertanyaan istifham ingkari, kata Syekh Saleh. Pertanyaan istifham ingkari, bertanya dalam rangka mengingkari. Berarti menerjemahkannya bukan mahadhi, apa ini, bukan. Kalau bertanya mengingkari berarti apa-apaan ini, ya. Bertanya tapi mengingkari. Nabi mengingkari orang itu, apa-apaan ini. Kalau orang itu menjawab minal wahinah. Ya, al-wahina naw'un minal marad yusibul yad. Ya. Ay min ajli daf'il wahina. Aw raf'iha. Untuk menghilangkan sakit yang menyerang saraf pada tangan, yang menjadikan tangan itu lemas, lemah, tidak memiliki daya dan kekuatan, atau untuk menolak serangan sakit wahinah pada tangan. Ya, yang persis seperti apa? Gelang kesehatan kan ya? Iya, pakai gelang untuk menolak sakit, untuk menolak, ya, tangan itu lemes, tidak punya kekuatan, sarafnya diserang penyakit wahinah, atau untuk menghilangkan penyakit itu. Ya. Faqala, maka Nabi SAW menjelaskan kepada dia, inzi'ha, lepaskan gelang itu dari tanganmu. Lepaskan gelang itu dari tanganmu. Ya. Makanya tadi Syekh Muhammad mengatakan niat pakai gelang itu untuk tolak bala atau menghilangkan bala. Termasuk kesyirikan. Nabi perintahkan inzi'ha.
Tanggalkan gelangmu itu. Lalu Nabi terangkan alasannya. Fa innaha la taziduka illa wahnan ay dha'fan. Ya. Karena gelang itu hanya membuat kamu semakin lemah. Gelang itu hanya membuat kamu semakin apa? Semakin lemah. Ya. Bisa lemah secara fisik, bisa lemah secara iman. Ini yang bahaya. Ya. Membuat keimanan kamu semakin lemah. Tawakalnya kepada Allah semakin lemah. Ini faedah bahwa ketika seseorang itu menempuh cara mengambil alat dan perantara, meskipun hanya sebagai sebab untuk tolak bala, untuk mendatangkan kebaikan, untuk menghilangkan bala, kok tidak syar'i, maka itu akan melemahkan iman dan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mafhumnya, kalau seseorang itu menempuh sebab, cara, perantara, mengambil alat dan perantara yang dibolehkan oleh syariat, bahkan dianjurkan oleh syariat, maka itu akan semakin menambah iman dan ketawakalan seseorang kepada Allah SWT. Ya. Sakit berobat, ya, dengan ruqyah misalkan, dengan minum madu misalkan, dengan bekam misalkan, pengobatan-pengobatan yang dianjurkan dan dibolehkan dalam syariat, bahkan dianjurkan, maka itu menambah keimanan, meningkatkan tawakal orang itu kepada Allah SWT. Ya. Tapi berobatnya ke dukun, ya, kasih tanah kuburan, ya, ini bukan hanya melemahkan tawakal dan imannya kepada Allah, hilang iman tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sama kan, motifnya sama-sama cari sembuh. Menjadikan itu hanya sebagai sebab, perantara. Pelajarannya, seorang muslim, seorang ahli tauhid itu dia harus cerdas. Harus selalu bertanya. Tidak boleh melakukan sesuatu tanpa dia ketahui, apalagi berkaitan dengan keyakinannya. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, sesungguhnya jika kamu mati, wa hiya 'alaika, sementara gelang itu masih kamu pakai dengan niat tadi, tolak bala tadi, maaflah ta'abadan, kamu enggak akan beruntung selamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Syekh Saleh, akhbar Nabi SAW anha la tanfa'uhu bal tadurruh wa anha la tazidu da' alladhi lubisat min ajlihi. Nabi memberitahu bahwasanya gelang itu enggak memberikan efek apa-apa. Ya. Tidak menyembuhkan sakitnya juga. Wa a'dham min dzalik law istamarra alaihi ilal wafah hurimal falahu fil akhirati aydan. Lebih parah dari itu, lebih berbahaya dari itu, kalau dia masih tetap pakai itu gelang dengan niat tadi sampai mati, maka di akhirat nggak akan dapat keberuntungan. Ya. Karena ini syirik. Dia kan nggak tahu. Kata Syekh Saleh di pelajaran yang ke-7, anasyirka la yu'dharu fihi bil jahl. Yang namanya kesyirikan itu ketidaktahuan, bukan toleransi. Dalam kesyirikan yang namanya ketidaktahuan itu bukan uzur. Buktinya ini, dia kan nggak tahu. Dia nggak tahu kalau ini kesyirikan, kalau ini berakibat buruk, berdampak buruk buat akhiratnya,
Tapi oleh Nabi SAW diingkari dan diterangkan, kalau kamu mati masih pakai gelang itu dengan niat tadi, kamu nggak akan beruntung selamanya, nggak dapat uzur dia. Nasallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang muslim harus cerdas, harus selalu bertanya hal-hal yang berkait dengan keyakinannya, apa yang dia lakukan. Ya. Pelajaran yang lain, anna lubsal halqah wa ghairaha lil i'tisam biha, anna lubsal halqati wa ghairiha lil i'tisami biha minal amrad minasyirik. Pakai gelang dan semisalnya tadi ya, cincin, ikat kepala, ikat pinggang, ya, baik dari benang ataupun dari ya bahan-bahan tertentu ataupun batu ataupun dari apa lagi, logam, ya. Sekarang ada itu yang dijual-jual itu yang disebut orang Jawa itu dengan sebutan gelang saraf, ya, ya. Gelang saraf katanya. Ya. Anak bayi biasanya itu kalau baru lahir itu dipakain gelang dari benang, ya, yang isinya apa? Ada jahe, ada kunyit, ada macam-macam itu kan, ya. Ya. Tolak balak katanya, tolak gangguan jin, setan. Itu termasuk kesyirikan. Wa fi nahyu 'anit tadawi bil haram. Di sini juga terdapat pelajaran penting, ya. Haramnya berobat dengan yang haram. Dilarang itu berobat dengan yang haram. Ya, apalagi dengan yang berunsurkan kesyirikan lebih dilarang lagi. Berobat dengan yang berunsurkan apa? Kesyirikan. Ya. Fihi ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Dalam hadis ini terdapat pelajaran, ya, disyariatkannya kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, dan disyariatkannya kita mengajari orang yang tidak tahu, memberitahu orang yang tidak tahu. Dan di sini juga terdapat pelajaran darurus syirki fi dunia akhirah. Bahayanya jimat-jimat syirik dunia akhirat. Ya. Bahayanya jimat-jimat syirik. Ya, wa taghlid fil inkar ala man fa'ala syai'an minasyirik. Dan bahwa dalam mengingkari kesyirikan itu disyariatkan pengingkarannya itu dengan tegas dan keras. Dalam rangka apa? Li ajli tanfir, supaya manusia menjauh dari kesyirikan. Supaya manusia menjauh dari kesyirikan. Nabi katakan inziha, ya, lepas dan buang jauh-jauh itu gelang syirik itu, gelang tolak balak itu, ya. Ditakut-takutin lagi, itu hanya membuat kamu semakin lemah, ya. Diterangkan lagi, kalau kamu masih tetap pakai itu sampai mati, kamu gak akan beruntung selamanya. Nasallahu alaihi wasallam. Kenapa nggak beruntung selamanya? Karena ada anasyirkal asghar akbar minal kabair. Karena namanya syirik asghar itu jauh lebih berbahaya daripada dosa besar, mencuri, korupsi, berzina, minum khamr. Itu dibandingkan dengan syirik asghar lebih berbahaya syirik asghar. Di mana di sini kita tahu bahwa itu perbuatan syirik asghar? Nabi tidak memvonis orang itu murtad. Tidak memberlakukan kepada orang itu hukum orang murtad. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Sini mendukung pendapat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan, itu mencakup syirik akbar ataupun syirik asghar. Ya. Dipastikan masuk neraka. Tidak diampuni di awal, tidak. Kalau itu syirik asghar, masuk neraka dulu sebelum dibebaskan dari neraka. Sedangkan syirik akbar nggak ada pembebasan dari neraka. Nah, jadi ini bahaya pertama, ya, bahwasanya pemakaian benda-benda seperti itu untuk niat tolak bala, ngilangkan bala, itu kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah terhadap berhala-berhala mereka. Yang kedua, ya, itu melemahkan iman, melemahkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu kemungkaran yang harus diingkari dengan keras. Yang keempat, mencabut jaminan keberuntungan di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam.
Mencabut apa? Jaminan keberuntungan di akhirat. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima, bi sanadin la ba'sa bihi, sanad yang bisa diterima. Dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad, masih di dalam Musnad Imam Ahmad, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu marfu'an, Nabi SAW sabdakan, man ta'allaqa tamimatan ay allaqaha alaihi aw ala ghairihi mu'taqidan biha, wa tamimah kharazat kanatil arab tu'alliquha ala auladihim yattaqawna biha al-ain. Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, kalau orang Arab jahiliyah dulu, mereka memakai jimat itu untuk dirinya atau dipakaikan kepada anak-anak mereka, yattaqauna biha minal ain, untuk menolak bala, nolak serangan sakit yang disebabkan oleh ain, pandangan hasad. Ya kan biasa di sebagian penduduk di negeri kita ini, kalau punya bayi baru lahir itu supaya nggak kena, ya, ciri, kalau bahasanya orang Jawa, supaya nggak kena ciri. Kena ciri itu kena apa? Dampak buruk dari, kena sakit dari efek dari pujian orang. Ya, itu ciri namanya. Nah, anak kalau yang nggak bisa dipuji, ya, baru dipuji sedikit, malamnya panas, sakit, ya, panggilannya bencirian. Itu orang-orang Jawa, nggak tahu kalau orang, ya, orang Sunda nggak tahu, ya, kalau orang sini juga nggak tahu sebutannya apa. Ya, ada anak nggak bisa kena, supaya terhindar dari ciri, diciri sama orang, ya, supaya nggak bencirian gitu, gampang sakit, cuman dipuji, dipakein, ya, dipakein kalung yang ada apa? Ada gantungannya taring babi lah, ada yang gantungannya, ya, ekor buaya lah, ada yang gantungannya apa itu namanya, kantong hitam lah, ya kan, kantong putih lah, ya, nasallahu alaihi wasallam. Ya, kejahilan itu memang menjerumuskan orang kepada hal-hal seperti itu. Saya itu sampai SD mungkin kelas 5 atau kelas berapa gitu masih dipakein terus itu, ya, sampai la haula wala quwata illa billah. Ya, saya masih ingat itu. Ya, saya kena cacar itu kelas 4 SD kan, di rumah sakit itu. Ya, dokternya pada heran masih ada yang pakai begituan gitu kan, ya. Tapi kan tinggal di kampung kan, ya. Dikalungin yang pakai kantong itu sampai kantongnya buluan, ya kan. Dari kantong putih sampai jadi, ya, hitam gitu. Nasallallahu alaihi. Ya. Dulu orang tua saya kan bukan Islam, jadi dimaklumi, ya. Alhamdulillah udah masuk Islam, Allah yaghfir lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, ya, dengan keyakinan seperti itu tadi, tolak bala, ya, fala atammallahu lahu, ay du'aun alaihi bi an la yutimmallahu umurahu, maka Nabi doakan orang itu semoga urusannya nggak pernah sempurna. Urusannya nggak pernah sempurna. Kalau sakit ya nggak pernah sembuh. Kalau lagi fakir nggak pernah terangkat kefakirannya. Ya. Kalau dia sedang punya urusan apa, hajat apa, nggak pernah terselesaikan dengan sempurna urusan hajatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa man ta'alaqa wada'atan, wada'ah syai' yukhraju minal bahar yusbih sadaf yataqawna bil ain. Orang-orang jahiliyah dulu juga biasa gantungkan di rumahnya, ya, hewan kendaraannya, ya, di tempat dia kerja atau di anak-anaknya dipakein juga wadaah. Ya, wadaah itu kerang dari laut,
simping kalau orang Jawa, simping kerang dari laut, yang diyakini itu tolak balak, bisa nolak balak, bisa nolak gangguan jin, setan dan sebagainya. Ya, siapa yang menggantungkan itu, fala wada Allahu lahu, la ja'alahu fi da'atin wa sukun. Nabi doakan semoga orang itu nggak pernah tenang hidupnya. Ya, semoga orang itu nggak pernah apa? Tenang hidupnya. Tadi yang pertama didoakan orang yang pakai jimat-jimat itu dengan niat seperti tadi. Oleh Nabi SAW didoakan supaya nggak sempurna urusannya, nggak selesai urusannya. Yang kedua didoakan oleh Nabi supaya nggak tenang hidupnya. Ya, coba antum bayangkan di kebiasaan jahiliyah, ya, kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah. Yang kedua kemungkaran yang sangat besar diingkari oleh Nabi SAW dengan pengingkaran yang sangat keras. Ya, melemahkan iman, melemahkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru mengundang penyakit. Ya, yang berikutnya kalau mati masih pakai itu dengan keyakinan tadi, nggak dapat uzur kejahilan dia, nggak akan beruntung selamanya. Yang berikutnya didoakan keburukan oleh Nabi SAW dengan dua doa keburukan, nggak sempurna urusannya, nggak selesai urusannya, dan nggak diberi kehidupan yang tenang. Berat ternyata. Ya, jadi itu bukan persoalan orang pakai gelang kesehatan jadi tenang, nggak, kebalikannya malahan, ya kan? Orang yang pakai gelang kesehatan dari batu-batu, dari apalagi logam-logam ini dan itu, oleh Nabi SAW didoakan semoga Allah nggak kasih tenang hidupnya. Ada yang dari kayu, ya, ada yang dari kayu apa itu? Kayu kaukah katanya. Ya, kayu kaukah katanya, ya, kayu yang dibuat kapalnya Nabi Nuh katanya. Ya. Kenapa kayunya Nabi Nuh doang yang dicari, ya? Kenapa enggak kayu tongkatnya Nabi Musa, ya, kayu singgasananya Nabi Sulaiman, ya? Ya, logam yang dipakai baju zirahnya Nabi Daud, ya kan? Kayu dari tongkatnya Nabi Muhammad SAW lebih hebat lagi, kan? Iya. Kenapa kok kokah saja? Ya, kenapa kok kokah? Kokah itu tumbuhnya di mana? Di Turki, ya kan? Ya, karena itu sumbernya dari sana, dari Turki itu, bisnis dari sana. Bisnis dari sana itu. Ya. Pakai tongkatnya Nabi Muhammad karena mereka udah punya rambutnya, Pak. Iya, rambutnya Nabi Muhammad SAW. Terumpahnya dipakai di pecinya, terumpahnya katanya. La haula wala quwwata. Uniknya semuanya dari Turki, ya. Iya. Uniknya semuanya dari Turki, bisnis itu, ya kan. Rasulullah. Ada unsur bisnisnya. Ya. Subhanallah. Ya. Nabi SAW yadu ala man ista'malat tamaim, kata Syekh Saleh. Ya. Nabi SAW mendoakan keburukan atas siapa saja yang memakai jimat-jimat, ya, taqidu fiha daf'ad darar, dengan keyakinan untuk tolak balak, bi an yaqisallahu qasdahu, agar Allah doakan agar Allah membalikkan dari niatnya. Wala yutimmalahu umurah, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Kama anahu yadu ala man ista'malal wada li nafsil qasdi sabiq an la yatrukahu Allahu fi rahatin wa tmi'nan. Sebagaimana Nabi juga mendoakan orang yang pakai jimat-jimat yang dari bahan-bahan dari kerang-kerang laut dan semisalnya, agar Allah tidak membiarkan dia hidup tenang. Ya. Orang kan niatnya pasang jimat, gantung jimat di pintu itu supaya tenang, ya, bisa tidur nyenyak, aman, tenang. Tapi oleh Nabi justru didoakan supaya hidupnya nggak tenang. Ya. Begitu cintanya orang itu dengan dunia. Ya, begitu khawatirnya dia dengan dunianya itu. Ya, sudah dipasangin jimat-jimat, dikasih penjaga, dikasih gembok, dikasih pagar. Ya. La haula wala quwata illa billah. Masih kurang kasih jimat lagi.
Ya. Tidak setenang itukah hidup manusia itu? Sekedar untuk tidur tenang aja sampai begitunya. La haula wala quwwata illa billah. Bal yuharrik alaihi kulla mu'dhin. Justru Nabi mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan setiap yang membahayakan dia kepada orang itu. Hadza doa yuqsad minhu tahdzir minal fi'l. Nabi mendoakan keburukan seperti ini tujuannya untuk memperingatkan ya dari praktek seperti ini. Ya. Wa fi riwayatin, dalam redaksi dalam hadis yang berikutnya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Yang ke-8 ini. Siapa yang memakai jimat-jimat dengan tujuan seperti itu, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Nabi SAW menegaskan, memberitahukan kepada kita, anna hadzal amal syirkun billah. Praktek seperti itu adalah syirik. Praktek seperti itu syirik. Ya, makanya tadi seorang muslim terus cerdas, harus bisa membedakan mana sebab, mana perantara, mana alat yang dibolehkan, teruji, dibolehkan oleh syariat, bahkan dianjurkan, mana yang dilarang oleh syariat, tidak dibolehkan oleh syariat, bahkan divonis syirik, divonis haram oleh syariat. Ya. Semuanya adalah sebab, perantara, alat. Tapi syariat menjelaskan berbeda. Seorang muslim harus bisa membedakannya. Ya. Ini tadinya adalah benda-benda mubah, ya kan? Tadinya adalah benda-benda yang boleh-boleh saja, mubah-mubah saja. Pakai cincin misalkan, pakai ikat pinggang, pakai kalung. Tadinya sesuatu yang mubah saja. Perempuan pakai kalung, sesuatu yang mubah. Perempuan pakai gelang, sesuatu yang mubah-mubah saja. Ya. Tapi ketika ada niat-niat itu untuk jimat dan sebagainya, tolak balak dan sebagainya, gelang kesehatan dan sebagainya, berubah. Berobat dari sakit. Tadi hal-hal yang boleh-boleh saja. Tapi ketika berobat itu ada unsur-unsur yang haram, bahkan unsur yang syirik, perdukunan dan sebagainya, jadi dilarang. Nah, seorang ahli tauhid, dia harus cerdas. Ya. Wal ibn Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytum minal huma faqatahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun. Kemudian dibawakan prakteknya salaf. Prakteknya salaf dalam mengingkari kesyirikan. Ya. Dan di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, anahu ra'a rajulan, beliau melihat seorang laki-laki fi yadihi khaytum minal huma. Seorang laki-laki yang di tangannya itu pakai ikatan benang, gelang dari benang, dianyam, ya kan? Benang yang dianyam ataupun tidak dianyam. Dikasih kunyit, dikasih jahe, dikasih apa lagi gitu ya. Ya, gelang sawan. Ya, orang Jawa bilang. Supaya nggak kena sarap. Ya. Dijual itu. Dijual. Ya. Pakai pipa, ya. Pipa yang lentur itu yang warnanya bening, di dalamnya ada macam-macam, ada pasirnya, mungkin tanah kuburan, ya kan. Ada tanahnya, ada jahe-jahenya, ada macam-macamnya. Gelang sawan untuk menghindarin saraf katanya. Saraf itu ain. Ya. Minal huma, ay min ajli ittiqa al huma. Ya. Dia pakai gelang dari benang dalam niat, dalam rangka ya, wiqayah minal huma, tolak sakit demam. Ya. Dalam rangka menolak sakit demam. Ya. Karena di Madinah itu demam itu ya penyakit yang apa istilahnya? Termasuk penyakit yang berat. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW ya sabdakan yang
tinggal di Madinah, bersabar dengan sakit demam yang menimpanya, ya, dapat syafaat sampai meninggal di sana, dapat syafaat dari Nabi SAW. Karena demam di Madinah itu bikin gak betah banyak orang tinggal di Madinah. Faqata'ahu, maka Hudzaifah ya memutuskan benang itu dari tangan orang tersebut. Nah, ini bagaimana prakteknya salaf. Ya. Manhajnya salaf itu mengingkari kesyirikan, bukan memberi uzur kesyirikan. Salaf itu manhajnya mengingkari kesyirikan, bukan memberi uzur kesyirikan. Wa talaqaulahu, bukan hanya diputus itu benang, bahkan dibacakan ayat tentang kesyirikan, syirik akbar. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, meyakini Allah yang mencipta, yang memberi rizki, yang memberi keselamatan, yang melindungi, illa wa hum musyrikun. Ya, melainkan mereka musyrik, menyekutukan Allah dalam ibadah, dalam keyakinan. Seperti praktek orang yang pakai jimat-jimat itu. Dia percaya Allah yang ngasih keselamatan, yang melindungi dia. Ya, tapi dia sekutukan Allah dalam keyakinan dengan gelang. Dengan gelangnya. Ya. Anal musyrikin yukirrun bitauhidir rububiyah. Wa ma'a hadzahum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Orang-orang musyrik jahiliyah itu berdasarkan ayat ini mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka, menyelamatkan mereka, melindungi mereka dari bencana dan sebagainya. Toh demikian mereka musyrik. Artinya pengakuan tauhid rububiyah itu nggak cukup untuk menjadi seseorang itu menjadi muslim, nggak cukup. Ya, buktinya orang musyrik mengakuinya dan mereka musyrik. Kenapa? Li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Karena mereka nggak ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah SWT satu-satunya. Mereka membagi ibadah, termasuk keyakinan ini. Fihi inkar lubsil khayt li raf'il bala' daf'ihi wa nau syirik. Dalam kisah ini, kisah Hudzaifah ini, ada pelajaran bagaimana mengingkari orang memakai jimat-jimat untuk tujuan itu, tolak bala. Ya. Dan itu liman yakdir ala izalatihi. Pengingkaran seperti itu dilakukan oleh orang yang mampu untuk melakukannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Pakai tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu kasih tahu. Enggak mampu ngelepas jimat-jimat itu dengan tangannya, kasih tahu. Kasih bayan. Ya, kasih penjelasan. Ya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau masih enggak mampu ya dengan hatinya, wa dzalika ataful iman. Tinggalkan. Ingkar dengan hatinya, tinggalkan orang itu. Wa dzalika ataful iman. Ya. Yang paling sering itu kalau di warung-warung Padang itu digantungin apa? Foto siapa itu? Engkong-engkong itu ya. Tanya yang orang Padang tuh. Tanya udah. Tanya udah. Hah? Tanya udah itu. Yang digantung itu tuh pelarisan, sama seperti apa? Kucing. Iya, yang ngawe-awe itu, ya, yang manggil-manggil itu, sama. Dan untuk tolak balak juga, ya. Nasallallahu alaihi. Saya tahunya juga dari orang Padang ya kan. Kenapa setiap warung Padang, enggak semuanya sih ya, kok ada gambar engkong itu gitu ya? Iya. Kok bukan gambar pahlawan nasional aja? Ya ini, barakallahu fikum, manhaj salaf itu begini. Ya, manhaj sahabah itu begini. Mereka dengan tegas mengingkari kesyirikan, bukan malah memberi uzur kesyirikan. Ya.
Dan bagaimana mereka ya punya semangat yang tinggi para salaf itu untuk menjelaskan tauhid. Untuk menjelaskan apa? Tauhid. Ya. Dan di sini juga terdapat pelajaran penting dari tadi, bahwa bukan sesuatu yang tidak mungkin seorang muslim itu melakukan syirik asghar. Ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin orang Islam, seorang muslim itu, seorang ahli tauhid itu melakukan syirik asghar sebab kejahilannya. Ini bahaya kejahilan terhadap tauhid dan syirik. Di mana seorang muslim itu mungkin sekali dia melakukan syirik asghar sebab kejahilannya. Adapun kalau syirik akbar maka tidak. Seorang muslim tidak akan melakukan syirik akbar. Kalau dia melakukannya maka hilang tauhidnya, hilang Islamnya. Ya. Pelajaran kan yang Nabi SAW tadi ketemu dengan orang yang pakai gelang, seorang muslim melakukan syirik asghar. Hudzaifah bin Yaman ketemu dengan orang pakai gelang tolak bala, syirik asghar, seorang muslim. Ya. Jadi disinilah ya letak pelajaran keharusan kita itu yang sudah dapat hidayah khawatir terhadap tauhid kita ini, takut daripada syirik. Ya, karena seorang muslim itu mungkin sekali, dan itu sudah terjadi, seorang muslim itu dia melakukan syirik asghar. Adapun kalau syirik akbar maka tidak, seorang muslim tidak akan melakukan syirik akbar. Yang melakukan syirik akbar ya bukan muslim. Ya. Kemudian babu majaa fir ruqa wa tamaim. Karena tadi diingatkan bahwa di antara sebab atau alat atau perantara itu ada yang boleh, ada yang bahkan dianjurkan dalam syariat kita. Ada yang dilarang, haram, bahkan ada yang syirik. Dan ternyata itu berkaitan dengan tauhid. Dan ternyata itu adalah salah satu letak kekeliruan orang-orang jahiliyah. Ketika tidak bisa membedakan itu, maka Syekh Muhammad rahimahullah di sini menjelaskan tentang ruqyah dan jimat-jimat tadi. Ya. Beliau katakan majaa fir ruqa wa tamaim. Ya. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang ruqyah dan jimat-jimat. Ruqyah itu mantra-mantra. Kalau tamaim itu benda. Ruqyah itu bacaan. Kalau tamaim itu benda yang digantung, dipakai. Ruqyah itu bacaan yang dibacakan. Orang jahiliyah sudah mengenal itu. Bahkan jahiliyah Nusantarawiyah juga sudah kenal itu ya. Jahiliyah Indonesia itu juga sudah mengenal. Ada pengobatan dengan mantra-mantra. Ya, bahasanya orang Jawa disuwuk. Ya, ada pengobatan dengan jimat-jimat, sudah mengenal sama. Orang jahiliyah Arab juga sudah mengenalnya. Ya. Maka diterangkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, mana yang dianjurkan, bahkan mana yang syirik. Diterangkan. Itu berkaitan dengan tauhid. Coba tadi ancaman-ancamannya kan mengerikan. Kalau pakai itu sampai mati dengan keyakinan tadi, nggak akan beruntung selamanya. Habis itu apa lagi? Didoakan oleh Nabi SAW doa keburukan. Nggak akan sempurna urusannya, nggak akan apa? Tenang hidupnya. Ya. Hukuman-hukumannya itu berat, nggak ringan.
Wa fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya. Anahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qiladatun illa quti'at. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, Bashir itu pakai sya, ya, fa'ilun bimana maf'ul, ay mubasyar, ya, orang yang diberi berita gembira. Jadi jangan pakai shot, Basir pakai shot, enggak. Abu Basir, Basirnya pakai shot, enggak. Pakai sya, Bashir, ya, yang artinya mubasyar, ya, orang yang selalu dapat berita gembira, ya. Kita kan hidup ini pengennya selalu dapat berita gembira, bukan dapat berita yang menyedihkan terus, ya. Beliau wafat dalam perang Khandaq. Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Atau beliau, ya, ikut serta dalam perang Khandaq. Saat itu beliau bersama Rasulullah SAW dalam sebagian safar. Lalu beliau ceritakan bahwa Nabi SAW dalam safar itu menyampaikan pengumuman kepada para sahabat yang ikut dalam safar. Jadi ini faedahnya, kalau safar berjamaah, safar dengan rombongan itu punya imam safar, punya ketua rombongan. Dan ketua rombongan itu punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab baik fisik maupun moral daripada rombongannya. Tanggung jawab lebih besarnya lagi, terbesarnya lagi itu masalah moral, ya, agama rombongannya jangan sampai, ya, agama rombongannya ini, ya, rusak dalam safar itu, ya. Ketua rombongan dalam perjalanan, dalam safar biasanya mengingatkan yang fisik-fisik aja, ya, barang-barang diperhatikan, jangan ada yang ketinggalan dan sebagainya. Tapi jarang ketua rombongan mengumumkan sholatnya jangan sampai ketinggalan, gitu kan. Padahal lebih penting, ya. Nabi SAW mengutus seorang utusan untuk memberikan pengumuman, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qilada illa qutiat. Ya, jangan sampai, ya, ada di leher hewan kendaraan, ya, qiladatun min watar, ya, kalung dari bahan bekas tali busur, au qiladatun, atau kalung apapun, illa qutiat, ya, dengan motif tadi tolak balak, melainkan harus dilepaskan. Jangan sampai sekalipun ada kalung tergantung di hewan kendaraan, unta dan sejenisnya, ya, kalung itu dari bahan apa? Tali busur atau yang lainnya, dengan niat untuk tolak balak, melainkan harus dilepas. Menunjukkan itu kebiasaan jahiliyah, kendaraan digantungin jimat. Dan salah satu benda yang mereka apa? Gandrungi sebagai jimat itu salah satunya apa? Tali busur, bekas tali busur yang udah lapuk, ya. Nah, kalau di tempat kita kan ada bekas tapal kuda, ya kan, bekas tapal kuda gitu, jadikan jimat, ya. Ada lagi apa, bekas tali pusatnya bayi yang lepas itu, yang ketika bayi putus itu, ya kan, ya, disimpan jadikan jimat,
Ya. Nabi SAW ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi finnas. Nabi SAW mengutus seseorang untuk memberi pengumuman di dalam safar. Bi izalatil qala'id alati fi riqabil ibil alati yuradu biha daf'ul ain wa daf'ul afat. Agar hewan-hewan kendaraan yang dipakein kalung ataupun benda-benda jimat, niatnya untuk tolak balak, agar dilepas. Termasuk juga yang dipakai oleh orang. Li'anna dzalika minasyirkil ladzi tajibu izalatuhu. Karena itu termasuk kesyirikan yang harus dihilangkan. Meskipun kesyirikan asghar. Meskipun kesyirikan apa? Asghar. Ya. Meskipun itu kesyirikan asghar. Nah, ini bagaimana pelajarannya, inayah, perhatian Nabi SAW terhadap ya tauhid dan syirik, baik hadaran wa safaran, baik ketika sedang mukim ataupun ketika sedang dalam perjalanan. Baik ketika sedang mukim ataupun dalam perjalanan, beliau punya perhatian serius terhadap tauhid dan syirik, memperingatkan manusia dari syirik, mengajak mereka kepada tauhid. Bagaimana ini kebiasaan jahiliyah? Kendaraan dikasih jimat untuk tolak balak. Rumah dikasih jimat untuk tolak balak. Toko dikasih jimat untuk tolak balak. Ya. Kita dapati orang jahiliyah yang dipakai untuk jimat apa tadi? Sufur. Ya, dari bahan logam, tembaga atau semisalnya, kuningan. Dari wadaah. Ya, kerang-kerang laut. Ya. Simping dan sejenisnya. Ya. Kemudian ini dari apa? Bekas tali busur. Bekas tali busur. Kemudian dari benang tadi, hadis Hudzaifah bin Yaman tadi, dari benang. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tama'im wat tiwalata syirkun. Rahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tama'im wat tiwalata syirkun fahdharu, gitu loh. Ini berita. Nabi memberitahu, anna Rasulullah SAW yukhbir, Nabi SAW memberitahu, anna isti'mal hadhil asya' liqasdi daf'il madhar wa jal'il masalih min indi ghairillah syirkun billah. Nabi SAW memberitahukan bahwasannya menggunakan ruqyah, menggunakan tamimah, menggunakan tiwalah. Tiwalah itu ya media-media pengasihan. Tahu pengasihan ya? Pelet, pengasihan, sihir. Ya. Itu adalah syirik. Ya, itulah syirik untuk tujuan tolak balak dan mendatangkan kebaikan, ya. Itu adalah syirik. Ya. Wa hadzal khabar ma'nahu nahi. Ya, Nabi memberitahu tujuannya untuk memperingatkan. Fahdharu, maka tinggalkan, jauhi, waspadai. Ya. Karena itu tukhillu bitauhid, itu merusak tauhid. Diterangkan oleh Syekh Muhammad, ar-ruqa itu apa? Ya. Ar-ruqa hiya allati tusammal azaim. Ruqyah itu yang disebut dalam bahasa Arab azimah. Azaim, ya, mantra-mantra, bacaan-bacaan, ya. Nabi katakan ruqyah pakai alif lam, ya, lil ahdi dzihni, ruqyah yang menjadi kebiasaannya orang-orang jahiliyah,
Bukan semua ruqyah. Maka itu syirik. Oleh karenanya, ya, Nabi SAW memberikan keringanan, membolehkan ruqyah-ruqyah yang tidak ada unsur syiriknya. Fa innahu la ba'sa bi ruqyah ma lam yakun fi syirk. Boleh pengobatan dengan bacaan-bacaan itu yang tidak ada unsur kesyirikannya. Khassa minhu dalil ma khala minasyirki. Ada dalil yang mengecualikan bolehnya ruqyah, yaitu ruqyah yang tidak ada unsur syiriknya. Rakhasa fihi Rasulullah SAW minal ain wal humah. Di antaranya yang sudah pernah kita baca, ya, ruqyah itu obat yang paling manjur, cara pengobatan, metode pengobatan yang paling manjur pada sakit apa? Al-ain, saraf, ya, dan humah, dan sengatan hewan berbisa. Dan Nabi juga diruqyah, Nabi juga menyuruh Aisyah supaya diruqyah, Nabi juga meruqyah. Nah, ini ruqyah yang syar'i. Ruqyah itu termasuk usaha, alat, sebab untuk mencari kesembuhan dari sakit. Ada yang syar'i, ada yang boleh, ada yang syirik. Ya. Ada yang bid'ah, ada yang haram. Ada ruqyah-ruqyah yang bid'ah. Ya, enggak sampai syirik tapi bid'ah. Ya. Ada yang syirik, ada unsur syiriknya. Ya, ruqyah yang dibaca-bacakan oleh dukun-dukun, ya, dipastikan unsur syiriknya. Wa at-tiwalah, sedangkan tiwalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa tiwalah syirkun. Tiwalah itu syirik. Tiwalah itu syai'un yasna'unahu yaz'umuna anahu yuhabbibul mar'a ila zawjiha wa rajul la imra'atihi. Media yang dibuat diyakini itu menjadikan seorang laki-laki semakin cinta kepada perempuan dan sebaliknya. Ya. Media-media sihir, media-media perdukunan, ya, untuk pengasihan, itu tiwalah. Syirik. Ya, syirik akbar. Ya. Itu biasanya nggak lepas dari unsur perdukunan dan sihir. Ya. Dan bahkan lebih biasanya itu nggak lepas dari unsur pelecehan terhadap syariat. Ya. Unsur pelecehan terhadap syariat. Wat tamaim, sedangkan tamaim jamak dari tamimah, syai'un yu'allaqul aulad minal ain. Orang-orang jahiliyah biasa memakaikan jimat-jimat itu pada anak-anak dengan tujuan supaya tolak balak, tolak sakit, tolak demam, tolak saraf. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an. Ya. Bagaimana jika jimat itu berisikan ayat-ayat Al-Qur'an? Ya, ini yang disebut oleh Nabi SAW kan jimat-jimat jahiliyah, ruqyah jahiliyah, jimat jahiliyah. Ya, kalau jahiliyah jelas dilarang, kalau ruqyah syariah dibolehkan. Bagaimana kalau jimat yang bukan jahiliyah, jimat yang berisikan ayat-ayat Al-Quran? Kata beliau, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf. Tapi kalau jimatnya itu berisikan ayat-ayat Al-Quran, maka sebagian ulama salaf membolehkan. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi. Dan mayoritas yang lain dari ulama salaf tidak membolehkannya. Ya ja'aluhu minal man'ihanhu. Memasukkan meskipun dari ayat-ayat Al-Quran itu termasuk yang dilarang. Di antara para ulama salaf yang melarangnya dan memasukkan ke dalam jimat yang dilarang, minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya.
nanti akan disebutkan, ya, an Sa'id bin Jubair, ya, an Ibrahim an-Nakhai, kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an ghairil Qur'an. Ibrahim an-Nakhai itu dari madrasahnya Abdullah bin Mas'ud, ya, dari madrasahnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan kanu, yakni Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat-sahabatnya, mereka mengharamkan semua jimat, ya, yang berisikan ayat-ayat Al-Quran ataupun bukan, ya. Kenapa? Yang pertama, para ulama menyebutkan kenapa meskipun dari berisikan ayat Al-Quran dilarang, ya, karena larangan-larangan menggunakan jimat dengan niat untuk tolak balak dari Nabi SAW itu tidak diperinci. Tidak dikatakan kalau dari Al-Quran maka boleh, tidak. Sehingga larangan itu berlaku umum, Quran ataupun bukan Quran. Yang kedua, Allah Ta'ala imtihan. Justru kalau jimat itu dari ayat-ayat Al-Quran berpotensi untuk terhinakan. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan jimat itu, ya, dibawa masuk ke kamar mandi, buang hajat, ya kan, berpotensi untuk terhinakan, ya. Yang ketiga, ya, mengundang pemakaian jimat-jimat yang bukan dari Al-Quran, mengundang pemakaian jimat-jimat yang dilarang di kalangan awam. Karena kalau orang awam itu nggak peduli, orang awam kok ngelihat ada orang alim pakai jimat, oh berarti semua jimat boleh. Akhirnya jimat-jimat yang dilarang, yang syirik pun dipakainya. Ketika ditegur, lu itu, ya, Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan juga pakai jimat. Padahal beda, ya. Jimat yang dipakai Syekh Fulan, Kiai Fulan itu ayat Quran, sedangkan orang awam nggak peduli, yang penting jimat, ya. Sehingga karena tiga alasan ini maka mayoritas ulama melarang, meskipun jimat itu berisikan ayat-ayat Al-Quran. Yakni larangan Nabi tidak mengecualikan Al-Quran, ya. Yang kedua, potensi untuk terhinakan ayat-ayat Al-Quran yang dipakai jimat itu. Dan benar itu. Bahkan sebagian dukun ketika ngasih jimat, ya, jimatnya itu sebagian ayat Al-Quran, tapi ditulis dengan darah haid, ya, ditulis dengan darah, ada ditulis dari darah anjing, darah babi, penghinaan sebenarnya, bukan pemuliaan Al-Quran. Al-Quran itu disuruh dimuliakan, bukan untuk dihinakan. Assalamualaikum. Dan yang ketiga, itu mengundang orang-orang awam untuk ikut-ikutan menggunakan jimat tanpa memperdulikan itu jimat dari Al-Quran atau ayat Al-Quran atau bukan, ya. Dari situ maka lebih kuat pendapat yang mengatakan tetap dilarang meskipun jimat itu dari ayat Al-Quran, ya. Kan kita belum pernah dapat cerita seorang sahabat, ya, pakai jimat dari ayat Al-Quran, ya, kita belum pernah dapat, ya, contoh gitu, ya. Wa an Abdullah bin Ukay marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ini hukuman yang berikutnya, hukuman yang ke-9. Barang siapa yang memakai jimat-jimat ataupun memakaikannya pada kendaraan, pada anggota keluarga, anak-anak, bayi, toko, rumah, wukila ilaihi, ya, maka wukila ilaihi wakalahullahu ila dzalika syai'an ladzi ta'allaqahu min dunihi wa khadalah. Maka Allah menghinakan dia, ya, dengan menyerahkan nasibnya kepada jimat yang dia pakai itu. Padahal jimat nggak bisa apa-apa, ya, jimat nggak bisa mendatangkan dia rezeki, bisa mendatangkan kesembuhan, menolak sakit, tapi oleh Allah dihinakan orang itu, diserahkan nasibnya kepada jimat-jimat itu. Nasallahu alaihi wasallam. Maknanya wukila ilaihi itu, ya, khudhila, ya, khadalahullah, ya,
Allah hinakan dia. Nah, ini hukuman yang berikutnya ini. Udah didoakan nggak akan sempurna urusannya, nggak akan selesai urusannya, didoakan oleh Nabi SAW, nggak akan tenang hidupnya. Sekarang dikasih tahu oleh Nabi SAW, ya, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasibnya diserahkan kepada jimat-jimat yang dipakainya itu. Kata Syekh Saleh, hadza haditsun wajizul lafaz azimul faidah. Ini hadis ini ringkas sekali. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang pakai jimat apapun itu jimatnya atau memakaikannya, menggantungkannya, wukila ilaihi. Maka oleh Allah dia dihinakan, diserahkan nasibnya kepada jimatnya itu. Ya. Yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man iltafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihi majami'an ila syai'in yarju minhu nafa' aw daf'ud dhurr wakalahullahu ila dzalika syai' alladzi ta'allaqahu. Nabi memberitakan bahwa siapa yang hatinya ya diikuti dengan perbuatannya, ya punya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keterkaitan tolak bala atau mendapatkan kebaikan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diserahkan nasibnya kepada ya selain Allah tersebut yang dia gantungkan nasibnya dan hatinya kepadanya itu. Faman ta'alaqa billah kafahu wa yassara lahu kulla asirin. Kalau orang itu tawakalnya kepada Allah, melakukan sebab-sebab yang syar'i, melakukan usaha-usaha yang syar'i, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicukupi, dimudahkan dari segala kesulitannya. Man ta'alaqa bi ghairihi, sedangkan ya yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan wakalahullahu ila dzalikal ghair wa khadzalah. Allah akan menghinakannya. Nasibnya diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Fa fihi bayan madaratis syirki wa su'aqibatihi. Ini termasuk di antara hadis yang menjelaskan dampak buruk dari kesyirikan. Tadi udah banyak sekali dampak buruknya ya. Ini baru kesyirikan, syirik asgor itu dampak buruknya sudah sebanyak ini. Nggak akan beruntung selamanya di akhirat. Ya, didoakan nggak akan selesai, nggak akan sempurna urusannya, didoakan nggak akan tenang hidupnya. Ya, akan dihinakan oleh Allah. Nasibnya diserahkan kepada objek kesyirikannya. Ya. Diingkari oleh Nabi SAW dengan keras, divonis syirik dalam banyak hadis tadi. Ya, man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak. Ya, juga inna ruqa wa tama'im wa tiwalata syirkun, diperjelas itu kesyirikan. Nah, cukup itu sudah membuat seorang muslim itu lari, waspada, disebut syirik. Khawatir kalau masuk pada ranah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sampai pada ranah syirik yang enggak diampuni oleh Allah SWT sama sekali. Seorang muslim mesti khawatir seperti itu. Ya. Nah, itu penting mengedukasi masyarakat dari bahaya-bahaya syirikan. Ya. Warwal Imam Ahmad an Ruwaifi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nas ana man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw azmin fa inna Muhammadan bari' minhu. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ruwaifi radhiyallahu taala anhu, Ruwaifi bin Thabit radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'allal haya satatulu bika, semoga kamu panjang umur. Wahai Ruwaifi, semoga kamu panjang umur. Ya, kalau kamu panjang umur, akhbirin nas. Ya, beritahukan kepada manusia, beritahukan kepada kaum muslimin. Anaman aqada lihyatahu, bahwa siapa yang mengikat jenggotnya. Ya. Makna kila makna ma yaf'alunahu minal fil hurub min fatliha wa aqdiha takabburon. Ada yang menafsirkan bahwa ini kebiasaan orang jahiliyah, ya, menganyam jenggotnya atau mengikatnya
sebagai bentuk kesombongan ketika berperang. Waqila ma'nahu mu'alajatu syi'r liyata'aqad wa yataja'at ala wajhi ta'annus wa tana'um. Ada juga yang menafsirkannya orang itu jenggotnya lebat, panjang, dianyam supaya menjadi apa? Nah, supaya menjadi yataja'at, ya, supaya menjadi keriting, ya, seperti perempuan. Ya, jadi bentuk tasabuh dengan wanita yang menghias rambutnya dengan cara dikeriting, di apa itu? Dikepang, bukan dibikin keriting itu apa namanya? Ya. Dibikin. Iya, kebalikannya itu. Iya, di roll gitu kan ya. Kalau sekarang saya jarang melihat, kalau dulu di kampung-kampungan gitu. Ya, perempuan itu yang rambutnya lurus, ya, dipakai alat itu yang di roll itu, nanti kalau alatnya dilepas rambutnya jadi apa? Bergelombang. Ya. Jadi tasabuh dengan perempuan. Waqil al-murad aqduha fis shalah au kafya. Ada yang mengatakan itu larangan dalam sholat. Ya. Dan ada sebenarnya tafsiran yang lain itu untuk tolak bala. Jenggotnya diikat atau dikepang untuk tolak bala. Ya. Tolak gangguan jin. Ya. Autakallada, dan itu sesuai dengan babnya. Ya. Autakallada wataran, atau gantungkan watar. Apa tadi watar? Tali bekas busur yang udah lapuk. Tali bekas busur yang udah lapuk digantungkan, dijadikan jimat. Ya, bekas tapal kuda jadikan jimat. Ya. Ada taring babi, ada apa lagi? Tanduk. Ya. Dijadikan jimat. Awistanja biroji idaba azmin, atau siapa yang cebok, ya, kering, cebok kering dengan tulang atau dengan kotoran unta yang sudah kering, yang sudah membatu, fosil, ya. Kasih tahu siapa yang melakukan itu, fa inna Muhammadan bari'um minhu. Ya, hadza wa'idun syadid fi haqqi man fa'ala dzalik. Beritahu bahwa Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Ini ancaman yang keras dari Nabi SAW. Ya. Ana fihi nahya an taqlidil autar li daf'il mahdzurat wa annahu syirkun. Li annahu la yaqdiru ala dzalika illa Allah, kata Saleh. Di sini ada perbuatan jahiliyah yang itu berkaitan dengan tauhid, yaitu ada unsur kesyirikannya, menggantungkan apa? Watar. Tali bekas busur yang sudah lapuk. Maksudnya itu syirikan, kebiasaan jahiliyah itu, ya, itu kebiasaan jahiliyah. Dan yang namanya praktek-praktek jahiliyah itu disebut jahiliyah itu karena tercela, dan umat Islam dilarang, entah itu dosa besar, entah itu syirik. Karena Nabi SAW sabdakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru satu kaum maka termasuk golongan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab khusus, Iqtidha Shiratal Mustaqim, ya, mukhalafat ashabil jahim, ya. Konsekuensi dari berjalan di atas Shiratal Mustaqim itu menyelisihi ashabil jahim, menyelisihi orang-orang jahiliyah penghuni neraka jahanam. Jadi itu kaidah dasar, seorang muslim itu mesti berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu kaidah dasar. Maka kalau dalam ayat atau hadis ada perbuatan-perbuatan yang dinisbatkan di atas namakan kejahiliahan, dasarnya seorang muslim itu, asalnya seorang muslim itu dilarang melakukan itu. Entah dosa besar, haram, atau bahkan syirik. Oleh karenanya,
Khalifah Umar mengatakan apa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, ya, yang kudu autang kudu urul Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Tali Islam itu ya akan lepas seutas demi seutas. Yani syariat Islam akan ditinggalkan sedikit demi sedikit kalau di tengah-tengah umat Islam tumbuh generasi yang tidak mengenal kejahiliahan. Dia melakukan kejahiliahan. Padahal antara jahiliyah dengan Islam itu dua hal yang bertolak belakang. Kebiasaan jahiliyah, jenggotnya dipintal, dikepang, diikat. Kebiasaan jahiliyah, gantung-gantung jimat. Ya, dari bekas barang-barang bekas. Ya. Dengan niat apa tadi? Tolak bala. Kebiasaan jahiliyah, ya, itu istinja tidak secara syar'i. Ya. Cebok tidak secara syar'i itu kebiasaan jahiliyah, cebok pakai tulang, cebok pakai bekas kotoran unta yang sudah mengeras, sudah kering. Ini kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini, ya. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah qala murid Abdullah bin Abbas, ya, Sa'id bin Jubair. Qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah. Rawahu Waqi. Ya. Sa'id bin Jubair. Dulunya satu divisi pasukan tempur dengan Hajjaj. Ya, Ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian membelot. Karena melihat kemungkaran-kemungkaran Hajjaj Ibn Yusuf Tsaqafi, maka Sa'id bin Jubair termasuk ulama mujahid yang kemudian membelot dan bergabung, ya, dengan para pemberontaknya, ya, para pemberontak Hajjaj, para pemberontak yang memberontak kepada kezaliman Hajjaj bersama sejumlah ulama. Dan qadarullah kalah sehingga banyak ulama yang bersama dengan Sa'id bin Jubair ini dihukum mati oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Salah satunya Sa'id bin Jubair, dan Sa'id bin Jubair berdoa ketika sebelum dieksekusi. Ya, sempat terjadi apa? Perdebatan antara Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Alasan-alasannya kenapa? Ya. Tadinya satu divisi, satu pasukan perang. Ya. Kemudian Sa'id bin Jubair ini berdoa, ya, minta kepada Allah supaya jangan ada lagi seorang muslim atau ulama yang dieksekusi mati oleh Hajjaj setelahku. Ya, dan ternyata Allah kabulkan. Setelah itu Hajjaj setelah mengeksekusi Sa'id bin Jubair, teman dekatnya ini menyesal. Ya, menyesal, sakit, kemudian meninggal. Sehingga tidak ada lagi, ya, seorang muslim yang dieksekusi setelah Sa'id bin Jubair oleh Hajjaj. Beliau mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah. Siapa saja yang melepaskan jimat, ya, dari orang lain, maka pahalanya itu seperti membebaskan budak. Kias, karena orang yang memakai jimat itu dia apa? Seperti budak yang diperbudak oleh jimatnya. Tadi Nabi SAW katakan, ya, fa inna la taziduka illa wahnan. Ya, itu apa namanya? Jimat yang kamu pakai itu hanya membuat kamu semakin lemah, ya kan? Lemah hatinya, lemah imannya, lemah fisiknya, diperbudak oleh jimatnya. Ya. Maka kalau ada seorang muslim yang melepaskan jimat dari orang lain, itu seperti membebaskan orang lain itu dari perbudakan. Coba, perbudakan yang sangat hina, ya. Jadi ternaknya jimat, ya. Jadi budaknya jimat, itu perbudakan yang sangat hina. Ya. Maka beliau mengatakan, siapa saja yang
berhasil melepaskan jimat dari seseorang, maka pahalanya seperti membebaskan budak. Ya, pahalanya seperti membebaskan budak. Ya. Rawahu Waqi. Ya. Kemudian ada motif yang lain. Masya Allah, sudah 1,5 jam ya. Kemudian ada motif yang lain. Orang menggunakan benda-benda seperti itu. Ya. Kalau tadi motifnya itu adalah untuk tolak bala. Motifnya adalah untuk menghilangkan sakit. Ya, motifnya adalah untuk mengundang rezeki. Motifnya adalah untuk punya anak, segera punya anak, segera dapat jodoh. Ya, pakai jimat-jimat tadi. Ya. Ruqyah, tiwalah, ya, pengasihan. Kemudian ada motif lain. Kalau yang pertama tadi motifnya kan kelihatannya keduniaan banget gitu ya kan? Pakai jimat-jimat, kok motifnya cuman untuk tolak bala, untuk ngilangin sakit, untuk kesehatan, untuk rezeki. Motifnya keduniaan banget kan gitu. Ada motif lain. Yang pakai benda-benda itu atau miliki benda-benda itu untuk tabaruk. Ya, ini motifnya agak dikit, ini agak religius dikit gitu ya. Untuk tabaruk. Ya. Tadi yang dibilang apa? Rambut Nabi, ya, tongkat Nabi, ya, apalagi tadi, terompah Nabi, itu tabaruk, ya, nyimpen foto tadi, ya, pajang foto, ya, pajang foto, ya, bukan untuk tolak bala, tapi untuk tabaruk, ada religiusitasnya sih, untuk tabaruk, ya, makanya beliau bahas berikutnya, ya. Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Hukum orang yang bertabarruk dengan pohon atau dengan batu dan semisalnya. Ya. Tabarruk kepada pohon, batu dan semisalnya. Dibahas. Ya. At-tabarruk kata Syekh Saleh talabul barakah wa rajauha wa i'tiqaduha. Lafaz tabarruk itu mencakup makna minta kebaikan, minta keberkahan, atau meyakini ada keberkahan pada benda-benda itu, atau mengharap keberkahan dari benda-benda itu. Itu semuanya disebut tabarruk. Nah, bagaimana itu hukumnya? Bagaimana penjelasan rincinya? Ya, insyaallah kita bahas. Ya, setelah sholat zuhur insyaallah nanti ya. Sudah 11:30 lewatnya. Ya, sebentar zuhur insyaallah. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu ataupun dari bapak-bapak, ada pertanyaan silakan.